Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma ma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan memuja atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan pada kita semua. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengambil satu tema tentang perjumpaan dengan Allahu Rabbul Alamin. Jamaah rahimakumullah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu meyakini bahwa manusia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi nanti di akhirat. Perjumpaan secara hakiki. Perjumpaan yang berarti seorang manusia diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat zatnya yang maha indah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapapun yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, yaitu dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dalam keadaan diridhai oleh Allah, berjumpa dalam keadaan diberikan nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal salih, beramal salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Jadi syaratnya dua di sini, yaitu amal salih dan juga tidak melakukan kesyirikan. Amal salih artinya amalan-amalan yang mengandung dua syarat, yaitu al-ikhlas wal ittiba. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amal salih. Jika kehilangan salah satu syarat, maka tidak dikatakan dengan amal salih. Syarat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla yaitu amal salih dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, dengan ini insyaallah seorang manusia, seorang hamba itu bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Ayat lain yang mengisyaratkan adanya perjumpaan antara manusia dengan Rabbul Alamin yaitu dalam surah Al-Qiyamah. Ya Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang beriman pada waktu itu berseri-seri dan mereka memandang kepada Rabb-nya. Ila rabbiha nadhirah. Artinya di sini ada perjumpaan, dalil bahwa orang-orang beriman akan diberikan kegembiraan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kegembiraan itu terpancar dari wajah yang berseri-seri.
wajah yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Ya. Sebab wajah itu bisa dibedakan antara wajah yang bergembira dengan wajah orang yang bersedih. Itu bisa dibedakan. Ya, wajah orang yang bergembira itu akan berseri-seri, bersinar, indah dipandangnya. Wajah orang yang bersedih maka sinarnya itu akan padam. Ya. Nah, karena mereka berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan gembira. Dan itu terlihat dari wajah mereka. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, berbeda dengan orang-orang kafir. Maka mereka terhalangi untuk memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun." Ya. Sekali-kali tidak, sungguh mereka orang-orang kafir pada hari itu benar-benar mahjub, terhalang dari melihat Rabb mereka. Nah, ketika orang-orang kafir mahjub, maka orang mukmin tidak mahjub. Ya. Ketika orang-orang kafir itu terhalang untuk memandang wajah Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang beriman itu tidak dihalangi. Ya. Ini. Dan ini menunjukkan bahwa terhalang untuk memandang wajah Allah Azza wa Jalla itu artinya terhalang untuk mendapatkan kenikmatan yang terbesar. Ya, jadi ketika memandang wajah Allah adalah kenikmatan terbesar, maka tidak memandang wajah Allah itu adalah siksaan yang terbesar. Ya. Nah, kemudian di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Jadi lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan, itu akan mendapatkan dua hal. Pertama al-husna, yang kedua ziyadah. Nah, al-husna ditafsirkan ini adalah mendapatkan surga, kebaikan-kebaikan. Di antaranya kebaikan terbesar yaitu surga. Nah, ziyadahnya itu lebih besar lagi daripada al-husna. Nah, ziyadah di sini tambahan kebaikan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang berbuat ihsan, yaitu ya mereka diberikan tambahan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahannya lebih besar daripada surga itu sendiri. Ya, sebab Allah Al-Jamil, Allah yang maha indah. Surga itu indah, tetapi keindahan surga ya tidak bernilai apa-apa dibanding dengan keindahan Allah Rabbul Alamin, sang pemilik surga itu sendiri. Ya. Nah, maka ya dikatakan ya di dalam surah Al-An'am ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah, sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Jadi ada memang manusia-manusia yang mendustakan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dikira tidak ada pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang rugi, sehingga mereka tidak persiapan. Ya, kurang persiapan, bahkan tidak mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Ya, tidak mempersiapkan dengan amal salih. Maka dikatakan qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah, sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, sampai ketika hari kiamat itu datang secara tiba-tiba. Nah, di sini Allah katakan kiamat itu datang secara tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Padahal kiamat itu mempunyai tanda-tanda, gitu ya. Nah, ini menurut orang beriman, kiamat itu tidak datang secara tiba-tiba, karena diyakini bahwa kiamat itu memiliki tanda-tanda. Ya, sesuatu yang memiliki tanda-tanda berarti tidak dikatakan tiba-tiba.
Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang tidak meyakini hari kiamat serta tidak meyakini tanda-tandanya. Ya. Jadi jangankan tanda-tanda, hari kiamatnya pun tidak yakin. Sehingga hari kiamat disifati untuk mereka itu baghtatan, hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Sampai ketika hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba. Itu kepada mereka yang mengingkari adanya hari kiamat. Ya, dan memang hari kiamat hanya akan disaksikan oleh mereka yang mendustakannya. Ya, orang beriman tidak mungkin menyaksikan hari kiamat. Ya, orang beriman akan diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Azza wa Jalla sebelum datang hari kiamat. Dan ini adalah satu anugerah besar. Jadi terkadang kematian itu adalah anugerah dari Allah. Ya, kematian terkadang bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita diwafatkan oleh Allah sebelum hari kiamat. Ya, jadi orang yang hidup dan menyaksikan hari kiamat adalah orang yang paling buruk. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mereka yang akan menyaksikan hari kiamat. Adapun orang-orang beriman itu diwafatkan oleh Allah. Nah, ayat ini berbicara tentang mereka yang tidak meyakini datangnya hari kiamat. Sehingga kedatangan itu benar-benar tiba-tiba, ya, hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Sampai ketika hari kiamat itu datang secara tiba-tiba, qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Ya. Mereka mengatakan, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Mereka lalai dan mereka menyesal, tetapi penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, dan mereka ya menanggung dosa-dosa mereka di atas pundak-pundak mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa dosa itu berat, tidak ada yang ringan. Karena kalau ringan itu dijinjing. Ya. Tapi dosa tidak ada yang dijinjing, semuanya dipikul. Ya, ala zuhurihim, di atas pundak mereka. Ya, menunjukkan bahwa dosa itu berat, tidak ringan. Ya. Ala sa'a ma yazirun. Ya, ingatlah amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Ya. Nah, ini maka sebelum datang hari kiamat, sebelum datang kematian, ya, kita harus melepaskan dosa-dosa itu agar tidak memikulnya pada hari kiamat. Ya, itu. Nah, jamaah rahimakumullah, adapun dalam hadis itu ada beberapa hadis yang berbicara tentang pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat purnama, melihat bulan purnama. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Ini bukan penyamaan antara Allah dan bulan purnama, tapi penyamaan penglihatan. Jadi jelasnya melihat Allah sebagaimana jelasnya melihat purnama, tidak samar. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Ya. Kalau malam purnama tiba, orang Bogor bisa melihat purnama dari Bogor, tidak perlu datang ke Depok untuk melihat purnama. Ya. Orang Depok juga bisa melihat purnama dari rumahnya, tidak perlu datang ke Bandung. Dimanapun mereka berada, itu bisa melihat purnama. Nah, begitulah ketika memandang wajah Allah Azza wa Jalla, itu tidak perlu berdesak-desakan di sudut manapun mereka berada di dalam surga. Ketika Allah Azza wa Jalla membuka hijabnya, itu bisa terlihat dengan jelas.
la tudamuna fi ru'yatihi. Ya, kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akan sangat mudah dilihat dimanapun. Sebagaimana kita melihat bulan purnama, dimanapun kita berada itu tidak perlu berdesak-desakan. Ya. Nah begitulah kaum mukminin di dalam surga, mereka akan diizinkan dari waktu ke waktu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dimanapun mereka berada. Ketika mereka melihat wajah Allah, maka seluruh kenikmatan surga itu terlupakan. Karena lezatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, karena indahnya Allah. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla mulai menutup lagi, maka ya mereka pun kembali menikmati keindahan surga. Dan itu akan terus berulang-ulang. Ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, as'aluka lazzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya. Aku memohon kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ya. Maka ini termasuk ke dalam doa yang sunnah kita panjatkan, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kita diizinkan oleh Allah untuk memandang wajahnya yang maha agung. Ya, di dunia itu tidak ada manusia yang sanggup memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah tidak izinkan. Ya, tapi kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan izinkan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, syarat memandang wajah Allah, syarat bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, selain beriman, beramal salih, tidak melakukan kesyirikan, ya tentu syaratnya juga adalah kematian. Ya, itu. Jadi orang yang tidak mati di dunia, dia tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka terkadang bahasa liqaullah itu dimaknai dengan kematian. Ya, ada sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ya, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Ya, siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah benci perjumpaan dengannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ketika Rasul mengatakan ini, ya man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Ya. Sebagian istri Rasul, ada yang mengatakan yaitu Aisyah radhiyallahu anha, itu berkomentar, ya, inna lanakrahul maut, wahai Rasul, semua kami ini membenci kematian, gitu ya. Jadi wahai Rasul, semua kami membenci kematian. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha memaknai, ya, bahwa liqa Allah di sini artinya kematian. Ya. Maka Rasul menjelaskan laisa zak, bukan itu maksudnya. Ya. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu. Ya. Rasul menjelaskan makna yang beliau sampaikan adalah, ya, seorang mukmin jika sudah didatangi kematian atau akan didatangi kematian, ya, busyira biridwanillahi wa karamatihi, orang tersebut akan diberikan busyra atau kabar gembira bahwa Allah ridha kepadanya dan Allah akan memuliakannya. Ya. Jadi ada malaikat yang turun. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, ya, sampai matinya mengatakan Rabb kami adalah Allah, maka akan turun malaikat kepadanya. Kapan turunnya? Yaitu menjelang kematian. Ya. Jadi si calon mayit ini akan melihat malaikat secara langsung. Ya, berbeda dengan orang-orang yang di sekelilingnya, itu tidak melihat malaikat itu. Tapi si mayit itu melihat. Dan diberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ya, apa makna jangan takut? Yaitu jangan takut dengan sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Tidak ada siksa kubur untuk Anda. Ya. Jadi tidak ada siksa kubur. Jadi tidak usah takut dengan kematian. Wala tahzanu, dan jangan sedih dengan dunia yang kau bangun. Ya, jangan khawatir dengan istri yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan, atau bisnis yang sudah mulai besar, ya, rumah yang indah, kebun yang luas. Jangan sedih, ya, sebab ada penggantinya yang lebih besar dari hal itu semua. Ya, sama di sini Rasul menjelaskan seorang mukmin jika didatangi kematian maka akan diberikan busyra, kabar gembira bahwa Allah meridainya dan Allah akan memuliakannya. Nah, ketika kabar gembira itu hadir dan dia mendengarkan kabar gembira itu sampai kepada orang itu, falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada sesuatu yang lebih dia suka kecuali kematian itu. Dia menjadi menyukai kematian. Ya. Dia sangat suka dengan kematian. Fa ahabba liqa Allah, maka dia akan senang berjumpa dengan Allah. Senang dengan kematian karena dia senang berjumpa dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Nah, sebelum kabar gembira itu kita dengar, maka setiap manusia itu benci dengan kematian. Nah, para ulama menjelaskan kenapa benci dengan kematian. Sebagaimana Aisyah pun mengatakan benci dengan kematian. Wahai Rasul, sesungguhnya kami benci dengan kematian. Karena kematian itu ada sakarat, ada rasa pedih. Ya, bahkan orang mabuk dengan kepedihan kematian itu. Dalam kematian artinya berpisah dengan keluarga yang tercinta, dengan anak yang dicintai, dengan ayah ibu yang dicintai, dengan suami atau istri yang dicintai. Berpisah dengan kematian itu. Dengan kematian itu artinya kita berpisah dengan harta kita yang kita kumpulkan. Ya, kita terputus dengan seluruh kawan-kawan kita. Kita terputus dengan rutinitas yang membahagiakan yang biasanya dilakukan. Itu arti kematian. Ya. Sehingga dikatakan innala nakrahul maut. Kami membenci kematian. Ya, maka sakit pun berobat, takut mati. Ya, jalan sangat hati-hati, takut mati, gitu ya. Takut mati. Nah, berbeda ketika kematian itu benar-benar hadir, kemudian ada kabar gembira yang membisikkannya, dia akan diridhai oleh Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah, maka dia akan berani dengan kematian itu. Yang tadinya takut menjadi hilang rasa takutnya, menjadi berani, bahkan menjadi senang dengan kematian itu. Bahkan dipercepat pun dia akan lebih senang lagi. Ya, karena sudah dijamin. Ya, rasa sakit sudah tidak terasa sakit lagi. Berpisah dengan dunia, ya, tidak ada nilainya sama sekali. Karena ini keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kemuliaannya. Jadi dikatakan falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Ya, tidak ada sesuatu pun yang
lebih dia sukai daripada apa yang ada di hadapannya, itu kematian itu. Ya, ketika dia suka dengan kematian, fa ahabba liqa Allah, dia senang berjumpa dengan Allah, wa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Ya. Nah, wa innal kafir, kebalikannya, adapun orang kafir, ya, idza hudir, ketika didatangi oleh kematian, ya, busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, maka dia diberikan kabar gembira dengan azab dari Allah Azza wa Jalla dan siksa dari Allah. Ya. Nah, ketika ada kabar ini, falaisa syai'un aqrah ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada yang lebih dia benci kecuali kematian itu. Sebab kematian itu artinya azab Allah, dan itu akan lebih pedih daripada sakarat itu sendiri. Ya, dia dipenuhi dengan berbagai kesedihan. Pertama, kesedihan dengan kabar bahwa dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga sedih berpisah dengan keluarganya yang dicintainya, berpisah dengan hartanya yang dia kumpulkan, ya, berpisah dengan rutinitas yang dia senangi, ya. Maka dia akan semakin sedih. Nah, ketika dia benci dengan hal ini, karihal liqa Allah, maka dia pun benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Nah, ini ya. Nah, jamaah rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa untuk meraih, ya, kemuliaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai, pertama harus, ya, memurnikan tauhid. Ya, harus memurnikan tauhid. Dan sekarang, ya, banyak orang-orang yang tidak lagi memurnikan tauhid, ya, sehingga bencana ada di mana-mana. Ya, itu diantaranya dikarenakan seseorang tidak menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain bencana di akhirat, juga akan ada bencana di dunia. Ya, bencana besar terjadi yang pertama kali itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, setelah adanya kesyirikan. Ya, sebelum ada kesyirikan itu dunia alam itu tidak ada bencana sama sekali. Ya, sebelum adanya kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn, ya, wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan, ya, keimanannya dengan kezalimannya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan al-amnu, yaitu keamanan, wa hum muhtadun. Ya. Nah, maksud zalim di sini adalah kesyirikan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para mufassir. Ya. Dan Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Ya. Jadi agar kita aman di dunia dan di akhirat dan mendapatkan petunjuk, maka kita harus bertauhid, ya, dan tidak mempercampur adukan ketauhidan dengan kesyirikan. Ya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yaitu memperbanyak amal solih, ya, memperbanyak amal solih, ya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah Al-Kahfi tadi, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha, ya, hendaknya beramal solih, ya, itu amalan-amalan ketaatan, ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian menjauhi kemaksiatan, ya, di mata kita, lisan kita, telinga kita,
tangan kita, kaki kita. Ya. Jadi kita mencoba menjadikan anggota tubuh kita menjadi anggota tubuh yang iffah, anggota tubuh yang suci. Ya, dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-hidayah, hidayah, petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan juga kecukupan. Nah, iffah di sini adalah sifat untuk seluruh anggota tubuh kita. Ya, sifat kesucian untuk anggota tubuh kita. Ya, iffahnya mata tidak jelalatan, tidak memandang hal-hal yang haram. Iffahnya lisan artinya tidak mencela, tidak menggibah, tidak namimah. Iffahnya telinga, ya, tidak senang mendengar rumpian atau ghibahan orang lain. Ya, iffahnya hati tidak iri, tidak dengki, ya, tidak hasad. Ya, iffahnya tangan tidak mudah memukul, ya, orang yang tidak salah dipukul atau main pukul. Iffahnya kaki, ya, tidak berjalan ke tempat-tempat yang bermaksiat. Ya, iffahnya tangan dan lisan juga tidak mudah meminta-minta kepada orang lain, ya, untuk memperkaya diri. Beda kalau untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tapi kalau untuk memperkaya diri ini tercela di dalam Islam. Nah, kita ya harus memiliki sifat iffah ini, ya, dengan cara menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, terutama zikir. Ya, dan zikir ini adalah ibadah yang paling ringan. Ya, yang paling ringan di dalam syariat Islam. Sebab syariat Islam itu ibadahnya beragam. Ada yang ringan, ada yang cukup berat, ya, ada yang berat, ada yang sangat berat. Ya, semakin berat satu ibadah maka semakin dipersedikit perintahnya. Seperti ibadah haji itu hanya sekali seumur hidup karena berat. Ya, semakin ringan semakin diperbanyak perintahnya. Ya, saum Ramadan cukup berat lah. Ya, karena itu kewajibannya hanya sebulan dalam setahun. Ya, salat ini mulai agak ringan. Ya, maka agak banyak perintahnya. Dan yang paling ringan adalah zikir. Ya, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir tanpa batas. Ya, itu. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ya, agar kita bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan diridhai, juga hendaknya memperbanyak doa, ya, sebagaimana yang Rasul contohkan, ya, as'aluka ladzatan nazar ila wajhik, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, kelezatan memandang wajahmu. Ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa perjumpaan dengan Allah, ya, di hari kiamat di dalam surga itu adalah kenikmatan yang teragung, ya, kenikmatan yang paling besar. Ya, dan beliau mengutip sebuah hadis, ya, fa wallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila wajhih. Ya, demi Allah, tidak ada karunia yang lebih mereka cintai selain melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga dengan ribuan kenikmatannya, ya, itu tidak sebanding jika dibandingkan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal surga itu penuh dengan kesempurnaan. Ya, surga dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, segalanya nikmat. Bahkan waktu yang Allah Azza wa Jalla tentukan untuk surga pun waktu yang terbaik, yaitu waktu pagi dan sore hari. Ya, tidak ada siang, tidak ada malam. Ya, yang ada adalah pagi dan sore. Ya, la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Di surga itu mereka tidak melihat
ya matahari dan juga rasa dingin. Atau di antara tafsir yang lain, di surga mereka tidak melihat matahari juga bulan. Artinya tidak ada siang juga tidak ada malam. Ya, karena kita sering mencela siang dengan panasnya atau mencela, ya banyak orang yang mencela siang dengan panasnya dan mencela malam dengan kegelapannya. Ya, maka Allah Azza wa Jalla berikan waktu yang terindah, yaitu pagi dan sore. Ya, itu satu harinya 1000 tahun, artinya paginya 500 tahun dan sorenya 500 tahun, dan begitu ya akan terus menerus. Tetapi kenikmatan itu pun ya tidak sebanding jika dibandingkan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla ini ya akan bersifat hakiki, bukan hayalan. Ya, bukan hayalan. Berbeda dengan sebagian ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mungkin dilihat di dunia, juga tidak mungkin dilihat di akhirat. Ya, Al-Sunnah wal Jamaah atau kaum mukminin itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat, ya, dan tidak di dunia ini. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, karena Isya pun sudah akan menjelang. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kalau ada yang ingin menambahkan atau menanyakan, saya persilakan. Baik, jamaah rahimakumullah, ya. Saya simpulkan bahwa liqaullah, ya, atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah ini akan ada, ya, dan mudah-mudahan kita ya termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berjumpa dengannya. Ya, dan mayoritas manusia memang tidak akan berjumpa dengan Allah. Karena mayoritas manusia itu memilih jalan kekufuran, memilih jalan kemaksiatan. Ya. Hanya sedikit saja manusia yang beriman. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Ya, terutama di akhir zaman, ya, orang-orang yang berpegang teguh terhadap syariat Islam yang murni ini sangat sedikit, ya, dibanding dengan mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beruntung ketika kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang muslim, ya, kemudian dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai muslim yang diberikan hidayah untuk berpegang pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat. Ya, dan Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kalian jangan wafat, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, itu pesan dari Allah Azza wa Jalla. Terus berjalan di jalan Islam, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah di atas jalan ini, dan itu adalah anugerah yang terindah, ya, dan harus terus berdoa, ya, agar kita diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun sering meminta keistiqomahan, ya, di antara doa beliau, ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya, ya Allah pembulak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, sebab hati bisa berubah. Ya, hati bisa berubah. Tidak sedikit, ya, orang yang tadinya mendapatkan hidayah di atas hidayah, lantas dicabut oleh Allah Azza wa Jalla karena satu dan yang lain hal. Ya, entah karena kesombongan, keangkuhan, ya, atau terlalu sering berdebat, jadal, ya, akhirnya hatinya keras dan akhirnya terpental dari jalan hidayah. Ya, hati berada di tangan Allah Azza wa Jalla, berada di antara dua jemari Ar-Rahman, maka yang bisa mengokohkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka terus meminta, ya, diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita, ya, diwafatkan di atas Islam. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.